Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perpangkatan pada kelas 10. Ya, materi perpangkatan ini biasanya ada di kelas 10 semester 1. Pada materi perpangkatan ada dua yang dibahas, yaitu bilangan berpangkat dan menyelesaikan operasi pangkat tak sebenarnya. Nah, bilangan berpangkat ini dalam bilangan berpangkat yang pertama kita akan bahas tentang pengertian perpangkatan. Yang kedua, pangkat bilangan positif, ya, pangkat bilangan bulat positif. Yang ketiga ada pangkat bilangan bulat negatif atau 0. Yang keempat ada bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Yang terakhir adalah bilangan bulat berpangkat pecahan. Oke, kita bahas ya. Selanjutnya, menyelesaikan operasi pangkat tak sebenarnya. Itu ada operasi perpangkatan, bentuk multinomial, bentuk akar, dan persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar. Oke, pada video kali ini akan difokuskan pada bentuk pangkat ya, bentuk perpangkatannya terlebih dahulu. Jadi apa pengertian dari perpangkatan? Nah, ide dasar dari perpangkatan itu adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri ya. Ide dasar perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya ada 3 pangkat 2 ya, dibacanya 3 pangkat 2, sama artinya dengan 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2 ya. Nah, ini 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2. Selanjutnya ada 3 pangkat 3, artinya itu 3 dikali 3 dikali 3 ya, bukan 3 dikali 3 nya 2 kali, tapi 3 pangkat 3 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3. Sementara satu lagi 3 di pangkat 4 itu artinya sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, artinya perkalian 3 sebanyak 4 kali ya. Nah, dalam perpangkatan terdapat bilangan pokok dan pangkat. Penulisan 3 pangkat 2 dibaca 3 pangkat 2 ya. Bilangan 3 itu disebut bilangan pokok dan 2-nya itu disebut pangkat atau eksponen. Secara umum perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N, di mana A-nya merupakan bilangan pokok dan N-nya merupakan pangkat atau eksponen. Nah, pada perpangkatan, pangkat atau eksponen tidak hanya berupa bilangan bulat positif, tetapi dapat pula berupa bilangan pecahan atau desimal, bilangan 0, bilangan bulat negatif. Hal ini dapat kita lihat pada pembahasan berikutnya. Ada yang disebut dengan pangkat bilangan bulat positif. Ya, kita ilustrasikan ya. Misalnya suatu bakteri setiap hari berjumlahnya menjadi 2 kali lipat dari jumlah pada hari sebelumnya. Jika sekarang populasi bakteri tersebut sama dengan 1 juta, maka bakteri tersebut adalah, nah, hari pertama itu suatu hari bakteri itu 1 juta. Hari berikutnya berapa? Satu hari berikutnya yaitu 2 dikali 1 juta atau 2 pangkat 1 dikali 1 juta. 2 hari berikutnya yaitu 2 dikali 2 dikali 1 juta atau 2 pangkat 2 dikali 1 juta. Begitu juga 3 hari berikutnya, artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1 juta, artinya 2 pangkat 3 dikali 1 juta. Contoh di atas memperlihatkan bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Bentuk-bentuk tersebut merupakan perpangkatan dengan bilangan bulat positif. Perpangkatan dengan pangkat bilangan bulat positif dapat diperoleh dari perkalian berulang suatu bilangan. Contoh, nah, ada 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Atau begitu juga sebaliknya,
2 pangkat 1 itu sama dengan 2, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 8. Secara umum, jika A anggota bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka rumus umumnya seperti ini ya. Ini X pangkat N sama dengan X dikali X dikali X dikali X dikali X sebanyak N bilangan bulat positif. Jadi rumusnya itu X pangkat N. Nah, pangkat bilangan bulat negatif atau 0. Analog dengan pembahasan bilangan bulat berpangkat bulat positif, kita dapat menyelesaikan bilangan bulat berpangkat bulat negatif seperti pada ilustrasi berikut ini ya. Ya, 3 pangkat negatif 2 berarti 3 pangkat negatif 1 dikali pangkat 3 pangkat negatif 1 ya. 3 pangkat negatif 3 itu berarti 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat negatif 1. Begitu juga 3 pangkat negatif 4 berarti 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat negatif 1. Nah, pada ilustrasi di atas, karena 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3, maka penulisannya dapat diubah sebagai berikut. Jadi 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9. 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/27. 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/81. Nah, penulisan formulanya jadi sama dengan ya, ini formulanya ya. Penulisan formulanya itu jadi A pangkat N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi ini A pangkat negatif N ya. Awas salah nulis, ini A pangkat negatif N. Jadi sama dengan 1/A pangkat N. Sering digunakan untuk mengubah bilangan bulat positif menjadi negatif maupun sebaliknya. Khusus untuk operasi bilangan bulat tidak nol berpangkat 0 ditentukan oleh formula berikut. Nah, ini jika ada suatu bilangan berpangkat 0, hasilnya akan sama dengan 1 dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Bilangan pecahan berpangkat bulat. Nah, ini perhatikan ya. Ada 3/4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya ada 2/3 pangkat 3. Artinya 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 atau 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. Nah, begitu juga sebaliknya, 2/3 pangkat negatif 3. Nah, karena ini pangkatnya negatif, artinya dibalik. Tadinya 2/3 jadi 3/2 ya. 3/2 dikali 3/2 dikali 3/2 atau sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 27/8. Nah, itulah bedanya pangkat 0, pangkat bulat positif, dan pangkat negatif. Nah, berdasarkan uraian tersebut, bentuk pangkat dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini adalah beberapa sifat dari bentuk pangkat ya. Nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Bilangan bulat berpangkat pecahan. Nah, secara umum dapat dituliskan apabila N akar A merupakan bilangan real, maka A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Nah, atau bisa dituliskan seperti ini, di mana M dan N bilangan bulat serta N-nya harus lebih besar dari 0 ya. Operasi perpangkatan ini yang paling penting. Operasi perpangkatan itu artinya udah masuk ke perhitungan ya. Untuk sembarang bilangan real A dan B serta bilangan bulat M dan N berlaku aturan berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini sifat-sifatnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada pangkat 0, yang kedua ini adalah pangkat negatif dirubah menjadi pangkat positif, yang ini adalah perkalian bentuk pangkat, ini adalah perpangkatan bentuk pangkat, ini adalah pembagian bentuk pangkat, ini adalah pembagian bentuk pangkat jika lebih kecil yang di atasnya, ini perkalian di dalam kurung
dengan bilangan pokoknya yang berbeda. Ini pembagian dalam pembagian pangkat dengan bilangan pokoknya berbeda. Contohnya ada di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, pangkat 0. Jika sebuah bilangan dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1, atau A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Yang kedua, perkalian bentuk pangkat. Jika dua bilangan pangkat yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, bentuknya seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Bilangan pokoknya itu sama ya, dua buah bilangan punya sama-sama bentuk pangkat. Nah, bentuknya A dan A, tapi pangkatnya berbeda, artinya pangkatnya itu ditambah. Bilangan pokoknya cukup 1. Contoh, ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat 5, sama dengan 32. Nah, sekarang ada 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Itu sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 2, atau sama dengan 3 pangkat 5 sama dengan 243. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah pembagian bentuk pangkat. Jika dua bilangan pangkat sama, maka pangkatnya dikurangkan ya. Jika dua bilangan pangkat sama dan dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Nah, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama ya. Maka A pangkat M dikurangi N, dengan M-nya lebih besar dari N. Contoh, ada 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, itu sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 2, sama dengan 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4. Selanjutnya contoh yang kedua, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi 2, sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ada sifat yang keempat, yaitu sifat perpangkatan ya. Jika ada sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, atau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, sama dengan A pangkat M dikali N ya. Jika ada bilangan berpangkat dan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, sama dengan 2 pangkat 6, atau sama dengan 64. Sifat yang kelima adalah sifat jika bilangan pokoknya berbeda namun pangkatnya sama ya. Sifat A dikali B dipangkatkan dengan N, artinya dipisah. A pangkat N dikali B pangkat N. Jika bilangan pokok pada bentuk pangkat berbeda, maka dipangkatkannya masing-masing. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 2, maka sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, sama dengan 4 dikali 9, sama dengan 36. Contoh selanjutnya adalah 4 kali 5 pangkat 2, sama dengan 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, sama dengan 16 dikali 25, sama dengan 400. Nah, contoh sifat yang keenam ya. Sifat yang keenam adalah sifat pembagian dengan bilangan pokoknya berbeda. Jika ada A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Masih di contoh yang ketujuh, pangkat 0. Nah, ini pangkat 0 yang tadi sudah jelaskan. Pangkat 0 itu jika ada A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk setiap bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Contoh, 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 pun sama dengan 1. Ya, contoh yang ke-8 adalah pangkat negatif.
atau A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Penjelasannya bagaimana? Jika pangkat dari suatu bilangan pokok adalah bilangan negatif, maka ubah ke dalam bentuk pangkat positif. Contoh, ada 4 pangkat negatif 2, maka dirubah ke dalam bentuk pangkat positif jadi sama dengan 1 per 4 pangkat 2, sama dengan 1 per 16. Yang kedua adalah 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 1 per 125. Nah, itu adalah penjelasan dari bentuk pangkat dan sifat-sifatnya beserta operasi penyelesaian soal-soalnya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.